kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu, dan hari ini kami bersyukur Kau ada di tengah-tengah kami. Kami puji, kami sembah Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami di dalam nama Yesus. Kami tahu ada hadirat-Mu di sini. Kami sadar sepenuhnya Engkau Tuhan kami yang hidup. Tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang terlalu sukar bagimu. Tuhan, hari ini kami datang dengan berbagai latar belakang, tapi satu perkara yang pasti, semuanya kami membutuhkan Engkau. Semuanya kami percaya kepadamu, dan kami percaya juga satu perkara yang pasti lagi, bahwa semua yang berharap, yang percaya kepadamu tidak akan dikecewakan. Hari ini hari baik bagi kami semuanya. Hari ini kiranya kami pulang dengan jawaban doa. Tuhan dengarkan kami, Tuhan jawab kami, Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau menjawab. Engkau menyertai kami di dalam segala kesukaran dan kesesakan hidup kami. Engkau memuliakan kami, mengangkat kami, membebaskan kami. Dan Tuhan, inilah yang Kau lakukan bagi kami semuanya. Kami melihat ini adalah minggu yang berkemenangan, dan sebelum bulan ini berakhir, ada mukjizat yang terjadi bagi kami semuanya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mohon kuatkan, teguhkan, urapi, dan berikan hikmat kebijaksanaan bagi hamba-Mu untuk dapat memperkatakan firman-Mu ini, supaya umat-Mu boleh diberkati, sampai ke ujung-ujung bumi boleh diberkati. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami yang ada di sini juga diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Biarlah firman menjadi satu pengertian yang hidup bagi kami semua, dan dengan pengertian itu kami beroleh iman, dan dengan iman Engkau leluasa bekerja. Ada mukjizat terjadi dalam hidup kami. Dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini juga kami mohonkan supaya darah Yesus tutup bungkus, lindungi, sucikan, kuduskan, layakkan kami semuanya, supaya kami boleh masuk di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami mendapatkan berkat kami, mendapatkan kehidupan kami, mendapatkan jawaban doa kami. Di hadirat-Mu kami bertemu muka dengan Engkau, dan di hadirat-Mu kami dipenuhi oleh kasih dan kemuliaan-Mu. Jadilah itu bagi kami semuanya. Tidak ada yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang dengan kelimpahan, pulang dengan kepenuhan. Dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Segala macam roh jahat, setan iblis, sakit penyakit, kelemahan yang bukan daripada Allah Bapa Surgawi, segala jenis gangguan, kami patahkan kuasanya. Pergi kau dalam nama Yesus. Tidak bisa mengganggu kami dalam nama Yesus. Segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana yang susun melawan kami, melawan hamba-hamba Tuhan, melawan pemberitaan firman Tuhan, melawan gereja Tuhan, gereja kemenangan Indonesia, kami patahkan kuasanya. Pergi berbalik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya Tuhan membela, kiranya Tuhan meneguhkan, kiranya Roh Kudus bekerja, dan kiranya mukjizat terjadi. Dan untuk segala pekerjaan-Mu, segala kemuliaan, hormat, kuasa dikembalikan kepada nama Tuhan Yesus saja. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami dengarkan firman, dalam nama Yesus kami diberkati, dihidupkan oleh firman. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Amang, Inang, Opung, dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom. Shalom. Boleh sekali lagi kita lebih semangat. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom. Shalom. Selamat siang, selamat datang. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Kita bersuka cita ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang bersuka cita ada Tuhan Yesus ini. Katakan, saya ya Tuhan. Saya ya Tuhan. Dan untuk itu kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayanannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin ada banyak yang baru di antara kita, tetapi kita mempunyai satu kebiasaan yang baik sesuai firman, di mana Alkitab berkata, di mana kita bersatu, maka pasti ada peningkatan kekuatan. Firman Tuhan berkata, 1 mengalahkan 1000, 2 dapat mengejar 10.000, 2 mengalahkan 10.000. Jadi semakin banyak kita bersatu, semakin besar kemungkinan untuk menang. Semakin banyak kita bersatu, semakin kuat kita. Itu sebabnya di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, setiap kali hamba Tuhan yang berkhotbah atau hamba Tuhan yang memimpin berkata, dan kami bersatu hati, kita semuanya beserta dengan hamba Tuhan, jemaat Tuhan akan menyatukan hati dan berkata, dalam nama Yesus.
Lalu kita sama-sama mengusirkan setan. Yang mengerti katakan haleluya. Bolehkah kita tes dengan semangat? Kalau saya berkata, dan kami bersatu hati. Nah saudara, bagus sekali, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tetapi perlu saya ingatkan satu perkara, bahwa kalau kita ngusir, kita tidak dengan lemah. Tidak ada orang ngusir dengan kasih. Yang mengerti katakan haleluya. Saudara, kita mengusir dengan kuasa. Haleluya. Itu sebabnya dalam nama Yesus saudara harus kuat. Dalam nama Yesus saudara harus tegas. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Ketika pakai nama Yesus, setan harus tunduk. Yang setuju katakan haleluya. Itu sebabnya sekali lagi kami bersatu hati. Sekali lagi kami bersatu hati. Dalam nama Yesus semua roh jahat, semua dilalukan dari hidup saudara. Dalam nama Yesus berkat Tuhan limpah atas saudara. Kami bersatu hati. Kiranya Allah Immanuel beserta saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lihat kiri kanan saudara, katakan jangan lupa ya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu yang lalu saya berjanji hari ini kita akan berbicara tentang berkat. Tetapi ternyata setelah saya lihat kalender, hari Kamis nanti kita ada ibadah untuk hari kenaikan. Amin saudaraku. Maka hari ini izinkanlah saya menunda 1 minggu saja. Karena kita ada hari kenaikan, kita mempersiapkan diri kita untuk kenaikan Tuhan. Dan nanti pada hari Minggu depan kita akan berbicara ada berkat khusus bagi kita semuanya. Yang setuju katakan haleluya. Saya percaya betul berkat ini, firman Tuhan ini akan memberkati saudara. Karena saya juga diberkati. Dan ada banyak orang-orang yang sudah mendengarkannya. Ibadat 1 tadi diberkati luar biasa. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya serahkan ini kepada Tuhan. Supaya Tuhan boleh memberkati saudara lagi hari ini. Saya percaya semua kita pasti diberkati. Yang percaya di hari ini diberkati katakan saya ya Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai sadarilah Kristus hidup di dalam kehidupanmu. Saya berdoa saudara pulang bertambah sadar Tuhan dekat dengan saudara. Bertambah rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan bertambah rindu untuk berdoa. Karena dengan berdoa saudara akan lihat hal-hal diubahkan. Mukjizat terjadi. Kerinduan-kerinduan hati dijawab. Dan hidup kita pasti akan dimuliakan. Saya berdoa supaya doa bukan menjadi pilihan terakhir, tetapi doa menjadi pilihan pertama dan utama dalam hidup kita semuanya. Tuhan kita hanya sejauh doa. Sadarlah dia hidup, dia bisa mendengar dan dia bisa menjawab. Saya berdoa jawaban doamu sudah datang. Saya berdoa jawaban doamu sampai kepadamu. Saya berdoa jawaban doamu sungguh-sungguh memenuhi, melimpahi dan memuaskan hidup saudara. Dalam nama Yesus jadilah, 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 jadilah bagi kita semuanya. Boleh lebih semangat sedikit lagi, haleluya. Dengan semangat dan keyakinan doa kita dijawab Tuhan. Bolehkah saya minta sekali lagi Amang Inang dengan hormat boleh bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Dan kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Bolehkah saya mohon semuanya kita bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati. Kalau tidak ada Alkitab gak apa-apa, angkat saja tangan saudara. Sama-sama kita memperkatakan perkataan iman ini. Kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dijadikanlah. Amin. Amin, 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 dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan seperti biasanya dalam ibadah yang genap, kita melakukannya dalam bilingual, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Maka mohon izin dan restu saudara agar Tuhan menyanggupkan saya untuk memperkatakan firman dalam bahasa Inggris. Karena ada banyak teman-teman kita dari luar negeri yang ikut dalam ibadah kita yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Dan agar kita semua diberkati 2 kali ganda, mohon izin dan restu saudara juga agar istri saya boleh menterjemah bagi kita semuanya. Dan untuk visi yang luar biasa, visi memberkati bangsa-bangsa ini, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Haleluya. Praise God. Puji Tuhan. Praise Jesus. Oke, oke. Puji nama Yesus. It's not on. Check, check. Okay. Very good. Yeah, okay. Ya, puji nama Yesus. Wait. Yeah. Thank you. Baik saudara, Okay. Praise God. puji nama Tuhan. Praise Jesus. Puji nama Yesus. We are going to have service for the ascension of Christ. Hari ini kita akan menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. So we are having a new series of the Word of God. Itu sebabnya kita akan masuk dalam seri firman Tuhan yang baru. Christ, that ascension to heaven, Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga is the real Christ. adalah Kristus yang sesungguhnya. It is not just a spirit, Itu bukan rohnya saja yang naik saudara, but it is the real Christ tetapi itu adalah Kristus yang sesungguhnya. with a body, Dengan tubuh and he is alive. dan dia sungguh-sungguh hidup. He is alive so that he can be ascended. Dia sungguh-sungguh hidup, itu sebabnya dia bisa naik. So today we are going to listen to the Word of God, Jadi hari ini kita akan mendengarkan daripada firman Tuhan, a living Christ that lives in you. Kristus yang hidup di dalam saudara. The living Christ that that live in your life. Kristus yang hidup di dalam kehidupan saudara. Our Lord God ascended to heaven. Tuhan kita naik ke sorga, It is another separation. itu adalah satu perpisahan. First separation is when he died. Perpisahan yang pertama adalah ketika dia mati, Thank God he become alive again. tapi puji Tuhan dia hidup dan bangkit He kembali. is resurrected Dia bangkit kembali and he is alive, dan dia hidup. but not for long. Tetapi tidak untuk waktu lama, He is going to be ascended to heaven. dia naik lagi ke sorga saudara. And as we know, Dan seperti yang kita ketahui, every separation, setiap perpisahan it is not a good feeling. itu bukanlah satu perasaan yang baik. It is not, everybody don't want separation. Tidak ada orang yang suka pada perpisahan. In this world, we will experience separation. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini kita akan mengalami namanya perpisahan. Could be because of death, Bisa saja karena kematian, could be because of striving, bisa saja karena perjuangan, pertengkaran, could be because of job, bisa juga karena pekerjaan, working overseas, atau bekerja misalnya di luar negeri. could be because you are learning or you are studying overseas, Bisa juga karena saudara sedang belajar luar negeri. could be you are following your parents, Bisa juga karena saudara ikut dengan orang tua pindah tempat. or maybe you are forced to be separated, Atau saudara bisa saja terpaksa untuk berpisah. and many other reasons. Dan ada banyak-banyak alasan lainnya. Whether it is good or it is bad reason, Entah itu adalah alasan yang baik atau alasan yang buruk. every separation is not a good feeling for all of us. Setiap perpisahan bukanlah perasaan yang menyenangkan bagi If it is kita. only for temporary, Kalau hanya untuk sementara, well, it is going to give us some hope. tentunya itu akan memberikan sedikit harapan pada kita. We will say we will meet again. Kita akan bisa berkata kita akan jumpa lagi. The greatest sadness of separation Kesedihan terbesar dari perpisahan is when you don't know whether you are going to meet your loved one or not. adalah ketika saudara tidak akan tahu kapankah atau apakah mungkin saudara bertemu lagi dengan orang yang saudara kasihi. That's why many people are so sad and so desperate when their loved one die. Itu sebabnya ada banyak orang sedih dan begitu kecewa kalau orang yang dikasihinya meninggal dunia. Because they don't know whether they are going to meet them again or not. Karena mereka tidak tahu apakah mereka bisa menjumpainya lagi atau tidak. But the Bible said, Tapi Alkitab berkata, when we believe in Jesus, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, everybody that died in Christ, setiap orang yang mati di dalam Kristus, God will gather them
in His bosom. Tuhan akan merangkul mereka semua ada di So pangkuannya. they are not going to be roaming somewhere else. Sehingga orang-orang itu tidak akan Gentayangan. bergentayangan di mana-mana. They are not going to become a ghost. Mereka tidak akan menjadi hantu gentayangan, They are gathered by God tetapi mereka dikumpulkan oleh Tuhan in the garden of heaven. di Taman Eden, saudara. Amen. Amin. Amen. Amin, saudara. So one of these days, Jadi satu hari nanti we are all come together with God. kita semua akan berkumpul bersama-sama dengan That's Tuhan. why the separation of that did not make us so desperate. Itu sebabnya perpisahan seperti tadi tidak membuat kita putus asa, It is temporary. karena itu hanya sementara. But every separation Tetapi setiap perpisahan always brings sadness for us. selalu membawakan kesedihan kepada Especially when you just meet again and then after that must be separated kita. again. Terutama kalau saudara baru saja berjumpa dan harus berpisah lagi. And it happens to the disciples of Christ. Dan ini terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. They are having good time with Jesus. Mereka memiliki waktu-waktu yang baik bersama dengan Tuhan For Yesus. 3.5 years they are with Jesus. Selama 3,5 tahun mereka bersama dengan Yesus. They eat with Jesus. Mereka makan sama They Yesus. sleep with Jesus. Tidur dekat dengan Yesus. And they do ministry with Dan Jesus. juga melakukan pelayanan bersama dengan Yesus. Everything they do with Jesus. Segala sesuatu mereka kerjakan bersama-sama They share the Yesus. power of Jesus. Mereka berbagi kekuasaan dengan Yesus. They share the glory of Jesus. Mereka mendapatkan kemuliaan dari And Yesus. everything that Jesus have, Apa saja yang Yesus miliki, they share with Jesus. mereka berbaginya They dengan have a very good time with Jesus. Mereka memiliki waktu-waktu yang baik dengan Until Yesus. Jesus said, Sampai Yesus I will be berkata, separated from you. aku akan dipisahkan dari kamu. But don't worry, Tapi jangan khawatir. I will rise again on the third day. Aku akan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Oh, many of the disciples did not believe that the day will come. Oh, banyak di antara murid-murid saudara mereka tidak percaya bahwa hari itu akan tiba. The day of sadness and separation will come. Hari kesedihan dan perpisahan itu akan tiba. Because as for them, they see the power of Jesus. Karena bagi mereka sudah melihat kuasa Tuhan Yesus. In their own eyes, Dengan mata kepala sendiri mereka melihat. they see the lame walk again. Mereka lihat yang lumpuh berjalan. They see the blind see again. Mereka melihat yang buta melihat lagi. 18 years a woman is bended, Oh, selama 18 tahun ada seorang perempuan yang bungkuk straighten up again. menjadi tegak kembali. 12 years a woman with the issues of blood 12 tahun ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. immediately got healed. Seketika itu juga Tuhan sembuhkan. 10 lepers got healed, every one of them. 10 orang sakit kusta Tuhan sembuhkan mereka semua. 38 years a man lame walk again. 38 tahun ada seorang yang lumpuh berjalan kembali. And Jesus feed 5,000 men with only 5 loaves of bread and 2 fishes. Dan dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberi makan 5.000. It is actually so small food, so little food. Padahal sesungguhnya jumlah yang tadi itu awalnya sangat sedikit sekali. Because it is just only for a kid. Karena itu sesungguhnya adalah porsi anak kecil. From a little it can bless many people. Dari yang sedikit itu bisa memberkati banyak orang. And bring back 12 full basket of loaves, of bread loaves to the kid. Dan membawakan sisa 12 bakul roti dan ikan untuk anak Now tersebut. I just would like to say something like this for you. Nah, sekarang saya mau beritahu sesuatu kepada saudara seperti ini. Yes, you have just a little Saudara mungkin punya hanya sedikit money, sedikit uang, a little skill, sedikit keahlian, a little education, sedikit a pendidikan, little capital, sedikit modal, a little resources. sedikit sumber
sumber daya. But I ask you, are you willing to put it in the hand of Jesus? Tetapi saya mau beritahu pada saudara, apakah saudara bersedia untuk meletakkan semua yang sedikit tadi di tangan Yesus? So Jesus can pray and bless it. Sehingga Tuhan Yesus bisa berdoa dan memberkati. So that whatever little in you Sehingga apapun yang sedikit di dalam saudara can be blessed to many, many people. bisa menjadi berkat bagi banyak And orang. it will bring back to you 12 full basket. Dan itu akan membawakan kembalian pada saudara 12 I bakul do penuh. believe in the mighty name of Saya Jesus. sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Because if you dare to give to God, Kalau saudara berani memberi kepada Tuhan, then in 12 months, maka dalam 12 bulan God will give you at least one full basket of His blessing. Tuhan akan memberikan pada saudara paling tidak satu keranjang penuh dengan God did not berkat-berkatnya. give back to the little kids one full plate. Tuhan tidak memberikan kepada anak kecil yang berkorban tadi satu piring penuh. God did not ask the kid, what are you doing with my blessings? Dia tidak berkata kepada anak itu, kamu apakan berkat yang kuberikan? As the kid never asked, what are you doing with my food, my Sama lunch? seperti anak kecil itu tidak pernah bertanya kepada Tuhan, apa yang kau lakukan dengan makan siangku? God will give you blessings. Tuhan akan memberkati saudara. Many pastors said, God did not give you blessings because God wants to do what you do with His blessings. Banyak gembala yang berkata, saudara, Tuhan tidak memberkati engkau karena dia mau bertanya dengan apa kau akan habiskan berkat yang kuberikan padamu. Well, I tell you, God did not care about it. Saya beritahu pada saudara, Tuhan tidak sampai seperti itu. He wants to bless you. Karena dia memberkati saudara. So whatever you do, Jadi apapun yang saudara lakukan, is it up to you? itu terserah saudara. But the things, Tapi persoalannya, if you do it wrong, kalau engkau lakukan dengan salah, then the blessing will stop. maka berkat itu akan berhenti. So you must do it right. Jadi saudara harus lakukan dengan benar. The Bible said, Alkitab berkata, give and it shall be given to you. beri maka kepadamu akan diberi. As long as the earth still exists, Selama bumi masih ada, never stop the season of sowing and reaping. tidak akan ada habis-habisnya musim menabur dan menuai. So God said, when you are blessed, Jadi Tuhan berkata, kalau engkau diberkati, give again, beri lagi, give again, beri lagi, sow again. tabur lagi. In that case, you will reap, and reap Kalau again. saudara melakukannya, maka saudara akan menuai, dan menuai I lagi. pray if you give to God Saya berdoa kalau saudara memberi kepada and Tuhan give again, dan beri lagi, that God will give you more full basket of His blessings. maka Tuhan akan memberikan kepada saudara keranjang-keranjang yang penuh dengan The berkat-Nya. blessings that you cannot contain by yourself. Berkat yang saudara tidak bisa tampung sendirian. So you can bless your family. Sehingga saudara bisa memberkati You can keluarga bless saudara. everybody around you. Bisa memberkati orang-orang yang ada di I sekeliling pray it shall saudara. be done in your life. Saya berdoa biarlah ini dijadikan dalam In hidup the saudara. mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Anyway, in front of the eyes of the disciples, Bagaimanapun saudara, di depan mata murid-murid, all the miracles happen. semua mujizat tadi terjadi. They cannot believe separation come. Mereka tidak bisa percaya memang waktu perpisahan itu akan datang. And then it comes. Dan memang datanglah waktu The itu. Romans take hold of Jesus Orang-orang Romawi menangkap Yesus. and then torture Jesus, Dan menyiksa Yesus. persecute Jesus, Mereka menganiaya dia. so that by His stripes you are healed. Sehingga oleh bilur-bilur Yesus And- saudara sembuh. And with the same eyes, Dan dengan mata kepala mereka, all of the disciples see all the bad things, all the separation happen. mereka melihat bagaimana perkara-perkara buruk terjadi. The persecution, Aniaya, the death kematian happened to Jesus. terjadi The, pada the Yesus. separation Perpisahan happened to Jesus. terjadi dengan And it Yesus. shake their heart. Dan itu mengguncang hati mereka. Well, it is really human. Saudaraku, ini betul-betul manusiawi ya saudara. Now let me tell you, Biar saya beritahu. no matter how long you serve the Lord, Tidak peduli berapa lama saudara sudah melayani no Tuhan. matter how God anointed you, Tidak peduli berapa lama Tuhan sudah urapi as saudara. God anointed disciples, Sama seperti Tuhan mengurapi give murid-murid. them power and authority, Memberikan kepada murid-murid kuasa dan otoritas. dunamis and exousia, Berikan kepada mereka dunamis dan so eksosia. they can cast out devil. Sehingga murid-murid bisa mengusirkan
mengusirkan heal the setan, sick. menyembuhkan orang No sakit. matter how great you are Tidak peduli seberapa besar pun engkau and how God uplift you, dan bagaimanapun Tuhan sudah angkat engkau, you are still a human. engkau tetap manusia. That's why over here in front of you is still a human Itu also. sebabnya yang ada di depan saudara ini juga manusia, saudaraku. We are not problem resistant. Kita tidak kebal terhadap masalah. We are not oppression resistant. Kita tidak kebal terhadap tekanan. And it happens to the disciples. Dan ini juga terjadi pada murid-murid. It shook their heart. Itu mengguncangkan hati mereka. It makes their soul so depressed. Semua tekanan itu membuat jiwa mereka tertekan. Some of them are very afraid. Beberapa daripada murid-murid ketakutan. Anxiety comes. Oh, khawatir. And it is human. Dan itu manusiawi. And they lock themselves. Dan mereka pun yang ketakutan tadi mengunci They diri live mereka. in fear. Mereka hidup dalam ketakutan luar biasa. Oh, they have experienced the miracle of Christ. Mereka sudah alami mujizat Kristus. But still they live in fear. Tapi masih juga bisa hidup dalam ketakutan. Oh, two of them go to find some entertainment in this world. Dua orang murid Yesus pergi untuk mencari hiburan duniawi. They are Saudara. going to Emmaus. Mereka pergi ke Emmaus. They are leaving Jerusalem. Mereka meninggalkan Yerusalem. They are leaving the house of God. Mereka meninggalkan rumah Tuhan. They are Saudara. going down. Mereka hidupnya menurun. Peter go back to his old life. Oh, Petrus kembali ke hidup lamanya. Oh, his old life is full of failure. Oh, hidup lamanya itu penuh dengan kegagalan. And the Gospel of John said that Peter failed again. Dan kitab Yohanes mengatakan Petrus gagal He lagi. he go to the lake and fish some fish. Dia pergi ke danau untuk menangkap ikan And he failed. dan dia gagal. No fish he catch. Tidak ada ikan sama sekali yang ditangkapnya, saudara. Oh, some of the disciple of Christ. Beberapa murid-murid Tuhan Yesus, Or they are going to the market. mereka pergi ke pasar, saudara. They buy some spice. Mereka membeli rempah-rempah And they want to put it to the body of Jesus. dan mereka mau meletakkannya itu ke tubuh Yesus. All of them are in oppression. Mereka semuanya tertekan, saudara. Because they forget the word of God. Karena mereka lupa firman Tuhan. That says, I'm going to be resurrected on the third day. Mereka lupa pada firman Tuhan yang berkata, aku akan dibangkitkan lagi pada hari yang ketiga. Now when problems comes to you, Nah, saudara, ketika masalah datang pada saudara, God already give you the word of God. Tuhan sudah memberikan firman Tuhan kepada Now let me saudara. tell you not to make you afraid. Bukan untuk membuat saudara takut. Ini Let- saya beritahu. Because the Bible said, Karena Alkitab mengatakan, the Gospel of John chapter 16 verse 33. oh, dalam kitab Yohanes 16:33 dikatakan, In this world you will experience tribulation. di dalam dunia kamu akan mengalami aniaya. But take heart. Tetapi kuatkanlah hatimu. Be a good cheer. Bersukacitalah Because I already overcome the world. karena aku telah mengalahkan dunia. So how you can be, come on, give God a big Mari hand. kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. How you can take heart. Jadi bagaimana saudara bisa menguatkan How hati? you can be a good cheer. Bagaimana saudara bisa bersukacita By the word of God. dengan firman Tuhan? All the disciples got a big problem. Semua murid-murid punya masalah yang besar, Because they saudara. forget the word of God. Karena mereka lupa pada firman. Because Jesus died. Karena Yesus sudah mati, Jesus is the word. Yesus adalah firman. When Jesus died in your life, Ketika Yesus mati dalam hidupmu, when the word died in your heart, ketika firman itu mati dalam hidupmu, when your mind forgetting the word of God, ketika pikiranmu ini lupa pada firman then Tuhan, the problem become to overcome you. dan masalah itu kelihatannya mulai berhasil mengalahkan engkau. Because everybody without the word of God Karena setiap orang tanpa firman is without protection, itu adalah seperti orang yang tidak memakai pengaman, without vindicator. orang yang tidak memiliki pembela. That's why we must make the word of God alive in our heart Itu sebabnya kita harus membuat firman Tuhan ini menyala dalam at hati all kita time. sepanjang waktu. Before the word of God, Sebelum firman I'm sorry, before the problem comes, Saudaraku, maksudnya Bapak tadi sebelum masalah datang, when the problem comes, yaitu ketika masalah baru
datang. until the problems defeated. Sampai masalah itu dikalahkan, Keep the word of God alive in your life. tetap jaga firman Tuhan itu menyala dalam hidup saudara. Keep Jesus alive in your life. Jaga supaya Yesus menyala dalam hati saudara. I know that this week is not problem free. Saya tahu saudara, minggu ini bukanlah minggu yang bebas dari In fact, masalah. every day is not problem free. Bahkan setiap hari itu bukan hari yang bebas dengan But masalah. today you are prepared by the word of God. Tapi hari ini saudara sudah disiapkan dengan firman I Tuhan. pray that the Holy Spirit will make it alive in your life. Saya berdoa biarlah kiranya Roh Kudus menghidupkan firman ini dalam hati saudara. Today, tomorrow, and the day after tomorrow. Hari ini, besok sampai lusa dan hari setelahnya. Every day in your life. Setiap hari dalam hidup The saudara. Holy Spirit work in your life. Roh Kudus akan bekerja dalam To hidupmu. make the word of God alive in your life. Untuk membuat firman Tuhan ini menyala dalam So saudara. that Christ alive in your life. Sehingga Kristus hidup di dalammu. So you become victorious. Sehingga saudara keluar menjadi pemenang. The disciples, amen, come on. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. The disciples forget the word of God. Saudaraku, murid-murid lupa pada firman. Jesus died in front of their eyes. Karena Yesus mati depan mata And mereka. all the anxiety comes. Dan semua kekhawatiran mulai datang. Threat comes. Ancaman datang. Fear comes. Ketakutan datang. Oppression comes. Tekanan datang. They have no protection. Mereka tidak punya They perlindungan. have no vindicator. Mereka tidak punya pembela saudara. Because the word of God is died. Karena firman Tuhan mati di But sini. thank God, Tapi puji nama Tuhan. Jesus is not dead forever. Yesus tidak mati untuk He is selama-lamanya. resurrected. Dia bangkit He is kembali. alive again. Dia hidup lagi. And he come to visit all the Dan disciples. dia datang untuk mengunjungi murid-murid. I pray Saya berdoa the saudara. same Jesus Yesus yang sama that is itu. alive Yang hidup itu. will come and visit you through his word. Amen. Akan datang untuk mengunjungi saudara. He come to visit you. Dia datang untuk mengunjungi engkau. He come to visit you even today. Bahkan hari ini pun. Open your heart. Bukalah hati saudara. Make Jesus alive in your heart. Buatlah Yesus hidup di dalam engkau. Now listen. Sekarang dengarkan saudaraku. It is very human. Adalah sangat manusiawi. Whether you already 3.5 years following Christ. Entah saudara sudah 3,5 tahun mengikuti Or Yesus. maybe 35 years following Atau Christ. mungkin 35 tahun We sudah are mengikuti we are Yesus. still human. Kita masih tetap manusia saudara. And it is common when we are afraid. Dan itu umum, biasa terjadi kalau kita itu pernah merasakan takut, Anxiety, khawatir, get mad, marah, oppressed. tertekan. But the thing is, Tapi persoalannya adalah we cannot stay in that way. kita tidak bisa tetap tinggal di dalam Yes, itu. it is very human. Ya memang manusiawi. But we cannot stay there. Tapi kita tidak bisa tetap tinggal di dalam semua itu. Yes, we can understand. Ya kita bisa ngerti saudara. God can understand. Tuhan bisa mengerti. But God do not intend you to stay there. Tetapi Tuhan tidak bertujuan supaya saudara tetap tinggal di dalam It itu. is very human when you are afraid. Adalah manusiawi kalau saudara takut. But it is not healthy when you are always afraid. Tapi gak sehat saudara kalau saudara ketakutan terus. You must get out of it. Saudara harus keluar dari You must get ketakutan. out of your anxiety. Saudara harus keluar dari You must be kekhawatiran. set free from your oppression. Saudara harus bebas dari yang menekan engkau. Now, how you are going to be set free? Nah sekarang bagaimana caranya supaya saudara bisa bebas? You only can be set free Saudara hanya bisa bebas if you realize, kalau saudara menyadari. kalau saudara menyadari and you got the understanding. dan saudara mendapatkan pengertian. You got the right understanding. Saudara mendapatkan pengertian yang benar. And usually the right understanding from the right source. Dan biasanya pengertian yang benar ini datangnya dari sumber yang And the benar. right source is the word of God. Dan sumber yang benar itu adalah firman When Tuhan. the word of God give you understanding. Ketika firman Tuhan itu memberikan pengertian pada saudara. When Christ give you understanding. Ketika Kristus memberikan pengertian
pengertian pada saudara, then you realize maka saudara akan memahami. you are not going to live in this way. Saudara nggak akan hidup begini-begini saja This is jalannya. not my fate. Ini bukan nasibku. This is not my life. Ini bukan hidupku. I need to get out of this. Saya perlu keluar dari semua ini. And from the word of God Dan dari firman Tuhan itu comes understanding, keluarlah pengertian. not education, Bukan pengetahuan ya saudara. but Tapi understanding. dari firman keluar pengertian. Not in your head, Bukan di sini but in dapatnya. your heart. Tapi di sini. And it builds faith Dan inilah yang membangun iman. from your understanding. Dari pengertian It saudara. builds faith. Itu membangun iman. And with faith, Dan dengan iman, everybody that believes, semua orang yang percaya, nothing is impossible. tidak ada yang Miracles mustahil. will happen. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Now let me tell you, Nah sekarang biar saya beritahu this is saudara. the key for your life. Inilah kunci dalam hidup This saudara. is what God wants you to understand. Inilah yang Tuhan ingin saudara mengerti. This is what God wants you to get it. Ini yang Tuhan ingin saudara tangkap. Put it in your heart. Letakkan dalam hatimu. Remember it in your soul. Ingatlah ini di dalam jiwa Because saudara. this is the source of your miracle. Karena ini adalah sumber mujizat saudara. Let me tell you one truth of the Bible. Biar saya beritahu kebenaran daripada firman Tuhan. One truth about saja. Jesus. Satu kebenaran tentang Tuhan That Yesus. Jesus, when he lives in this world Bahwa Yesus ketika dia hidup di for dunia ini 3.5 years, selama 3,5 tahun. he showed up Dia menampakkan diri and he healed many people. dan dia menyembuhkan banyak orang. Healing after healing. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Demonstration of power after demonstration of power of God. Pernyataan demi pernyataan kuasa Tuhan terjadi. And many miracles. Dan banyak-banyak mujizat. Everybody talk about Jesus. Semua orang sibuk cerita tentang Everybody Yesus. talk about the work of Oh, Jesus. semua orang bercerita tentang pekerjaan Tuhan. Everybody wants the miracle of Jesus. Semua orang mau juga mujizatnya Yesus. Everybody saudara. believe the miracle of Jesus. Semua orang percaya mujizat Yesus. And the Bible said, Dan Alkitab berkata, everybody that believes, setiap orang yang percaya, everybody that come to Jesus, setiap orang yang datang pada Yesus, receive and experience the miracle of Jesus. menerima dan mengalami mujizat dari Yesus. I pray that you are one of the one that believe in Jesus. Saya berdoa saudara adalah salah satu orang yang percaya pada Yesus. So that you will experience the power and the miracle of Jesus yourself. Sehingga saudara sendiri akan mengalami dan menerima mujizat dari Tuhan Receive, Yesus. receive in the mighty name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. But after Jesus died Tapi setelah Yesus mati and saudara, Jesus resurrected again, dan Yesus bangkit kembali, look at your Bible. coba saudara perhatikan Alkitab. Not even a single miracle. Tidak ada satupun mujizat dilakukannya. No more blind man got healed. Tidak ada lagi orang buta bisa melihat. No more leprosy got healed. Tidak ada lagi orang sakit kusta sembuh. Is the miracle gone? Apakah mujizatnya hilang? Is the power of Christ ceased? Apakah kuasa dari Kristus itu sudah berhenti? Is the power of Christ already all being used to resurrected him again? Apakah semua kuasa daripada Kristus tadi sudah dipakai habis untuk membangkitkan dia dari kematian? No, Tidak, it is different way. tapi caranya berbeda. Jesus is still working, Yesus masih bekerja, but he is working different way. tapi dia kerjanya jalannya The beda. miracle is still happen. Mujizatnya masih terjadi. Jesus is still the same. Yesusnya tetap sama. The power is still the same. Kuasanya tetap The sama. love is still the same. Kasihnya tetap sama. But how he manifests his work is different. Tapi bagaimana dia memanifestasikan dirinya itu berbeda. Because he's a creative God. Karena dia adalah Tuhan yang He got kreatif. the power of creative. Dia memiliki kuasa kreativitas, saudara. And he is
He is full of creativity. Dan dia penuh dengan kreativitas. That's why the world knows him as the God who create. Itu sebabnya dunia mengenal dia sebagai Tuhan yang mencipta. He is full of creativity. Dia penuh dengan kemampuan daya cipta. Amen for that. Amin untuk itu. That's why he is just the same. Itu sebabnya dia tetap sama, saudara. But the way he works is different. Tapi cara dia bekerja berbeda. Now listen, Sekarang perhatikan. what he did. Apa yang dilakukan? Every way he goes. Kemana saja dia pergi. Every way he show up. Kemana saja dia menampakkan diri. To show up to tell people he's alive. Untuk menunjukkan bahwa dia hidup. He opened the eyes of the heart of man. Dia membukakan mata hati Give orang-orang. them understanding Memberikan pada mereka pengertian. that he is alive. Bahwa dia sungguh hidup. Again, Lagi, saudara. he opened the heart of man. Pekerjaan Tuhan adalah membuka The mata hati eyes of orang. the heart of man. Membuka mata hati To orang-orang. the two disciples on the way to Emmaus. Kepada kedua murid-murid yang dalam perjalanan menuju Emmaus. He opened their eyes. Dia membuka mata mereka. To Peter that already going back to his old life. Kepada Petrus yang sudah kembali ke hidup lamanya. He touched his heart. Dia menjamah hati menjamah hati daripada To Petrus. Thomas, which he did not believe, unbeliever. Kepada Thomas yang tidak percaya pada Yesus sudah bangkit. This is danger. Ini bahaya, saudaraku. Jesus come Tapi Yesus tetap datang and give him what he wants. dan memberikan kepada Thomas Give, apa yang dia mau. give him what he demands. Memberikan kepada Thomas apa yang dia minta. I cannot give you what you demand. Oh, aku tidak bisa memberikan padamu apa yang kamu minta. Not because I don't want, Bukan karena aku tidak mau, but there are so many purpose in this church. tetapi ada karena begitu banyak tujuan di gereja. And sometimes your demand is against the purpose of the church. Dan terkadang permintaanmu itu bertentangan dengan tujuan gereja. But mostly your demand, I cannot meet it because I don't have enough power to do that. Tetapi kebanyakan permintaanmu tidak bisa saya penuhi karena saya tidak punya cukup kuasa untuk But melakukannya. Jesus, Tetapi Yesus, he meet every demand. dia mengerjakan semua permintaan itu. Every petition of your heart. Semua kerinduan hati, saudara. Oh, he can meet it. Oh, dia bisa He memenuhkannya. can fulfill it. Dia bisa menggenapinya. So that your heart will understand. Sehingga hati saudara akan mengerti. So you will get understanding. Sehingga saudara bisa mendapatkan And pengertian. from that understanding, Dan dari pengertian itulah you will have faith. saudara akan mendapatkan iman. And with that faith, Dan dengan iman yang ada itu, you can get out from the humanity of our life saudara bisa keluar dari kemanusiaan tadi and get in to the entering to the fulfillment of the promise of God. dan juga dari sana saudara bisa masuk pada penggenapan janji ilahi. So this is daripada how Tuhan. God's work. Jadi beginilah cara kerja The Tuhan. miracle is still happen, Mujizat itu masih terjadi. but it comes from the heart that understand. Tetapi itu datangnya dari hati yang bisa mengerti. Now, before the disciples did not understand Tetapi sebelumnya murid-murid tidak mengerti how ini. powerful is the word of God. Mereka tidak mengerti betapa berkuasanya When firman. God said, I'm going to die, Ketika Tuhan berkata, aku akan mati, it means that he will die. itu artinya dia memang akan benar-benar mati. But when he said, I will be resurrected, Tetapi ketika dia berfirman, aku akan bangkit, it means that he is really alive. itu artinya dia akan benar-benar hidup. No matter what happened, Tidak peduli apa yang terjadi. no matter what is the situation Tidak said, peduli apapun situasi no yang matter berkata. whatever the work of devil, Tidak peduli apapun pekerjaan setan. in his time, Di dalam waktunya, nothing can stop him. tidak ada yang bisa menghentikan Tuhan I Yesus. pray that his time, Saya berdoa bahwa waktu Tuhan, the kairos of God, oh kairosnya Tuhan saudaraku, come to your life. datang pada hidup saudara. The time of God will come to your life. Waktunya Tuhan akan datang dalam hidup I saudara. pray that many of us Saya berdoa bahwa banyak kita will find that the time of God is before this month end. akan menemukan bahwa waktunya Tuhan terjadi sebelum bulan ini This berakhir. is the month of kairos. Inilah bulan
Kairos, the saudara. month of the time of God, Bulan waktunya Tuhan bagi the time saudara. that God will turn back everything. Waktu di mana Tuhan akan memutar balik semuanya. God will turn back everything to your favor. Tuhan akan memutar balik semuanya menjadi kemurahan Oh, I bagimu. speak it with faith, Oh, saya ucapkan ini dengan iman. not to make you happy, Bukan untuk membuat saudara senang but saja, to make God happy. tetapi Tuhan untuk membuat Tuhan senang. Because you get the Karena understanding. saudara memiliki pengertiannya. Your heart is open. Hati saudara terbuka. The eyes of your heart is open. Mata hati saudara terbuka. And the word of God is alive in your heart. Dan firman Tuhan menyala dalam hidupmu. Faith is arising. Imanmu sedang bangkit. So God can work in your life. Sehingga Tuhan bisa bekerja dalam And saudara. miracles happen in Dan your life. mujizat jadi dalam hidup saudara. Miracles still happen. Saudara, mujizat masih terjadi. Not the way you want it. Bukan dengan jalan yang engkau But inginkan. God will have a way. Tetapi Tuhan akan punya jalan. Not the way you demanded. Bukan jalan yang engkau mau, kamu minta sama But Tuhan. God will meet every demand of yours. Tetapi Tuhan akan mengerjakan setiap permintaanmu. In fact, He will give it better. Bahkan dia akan memberikan lebih baik lagi. That is what His promise. Itulah yang dijanjikannya. Trust God. Percaya pada Tuhan. Keep the word alive. Tetap nyalakan iman dan Now firman look at itu. disciples. Sekarang coba saudara perhatikan murid-murid Before. tadi. Sebelumnya, Just for 3 days, selama 3 hari saja. they cannot stand. Gak tahan murid-murid They menunggu saudara. already live in oppression. Mereka sudah hidup dalam tekanan 3 hari Tears itu. everywhere. Oh mereka, Tears everywhere. oh kerjanya nangis saja. Of fear everywhere. Ada ketakutan di mana-mana. Depression, oppression everywhere. Ada depresi dan tekanan di They sana. could not live just for 3 days. Mereka tidak bisa tahan walau hanya menunggu 3 Let me hari. tell you the truth. Biar saya beritahu kebenarannya pada Without the saudara. living God, without the living word of God in your heart, Tanpa firman Tuhan, tanpa Tuhan yang hidup di without the hati, living Christ in your life, tanpa Kristus hidup di hatimu, you will not stand for 3 days. saudara nggak akan tahan 3 hari pun nggak tahan. Yes, your body is alive, Ya memang badannya masih hidup, but your spirit is dead. tetapi rohmu akan mati. Your hope is dead. Harapanmu akan mati. Your vision is dead. Visi-visi saudara akan mati. Oppression. Tekanan. Oh, how long we are going to live like that? Berapa lama kita akan bisa tahan terhadap Get tekanan your seperti itu? understanding. Dapatkan pengertian Because saudara. Jesus come to visit you, Karena Yesus datang untuk mengunjungi not engkau. only to touch you, Bukan untuk menjamah engkau saja. but to open your eyes, Tapi untuk membuka so hati. you get the understanding. Membuka mata hatimu sehingga engkau dapat pengertian. And from that your faith arise. Dan dari situ imanmu pun And from bangkit. that faith your miracle comes. Dan dari iman itu mujizatmu datang. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. This is a different disciples. Ini adalah murid-murid yang They berbeda. get the understanding. Yaitu ketika mereka sudah dapat They pengertian. get the understanding that Jesus is alive. Mereka sudah dapat pengertian bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. They are not only know Jesus Mereka alive. tidak hanya tahu Yesus hidup. Everybody that over here knows that Jesus is alive. Kita semua di tempat ini tahu saudara kalau Yesus hidup. Even the Pharisees know Jesus alive. Saya mau beritahu bahkan orang Farisi pun tahu Yesus But they hidup. don't understand. Tapi mereka tidak mengerti. That's why they come out with Itu hawks. sebabnya mereka keluarnya dengan berita hoax atau berita With, bohong. they come out with a deceived report. Mereka datang dengan laporan yang menipu. And even Satan knows Jesus is alive. Bahkan bahkan setan pun tahu Yesus itu hidup. But it did not have any understanding out of it. Tetapi dia tidak mendapatkan pengertian seperti iman. If Satan just get understanding, Setan hanya dapatkan pengertian. he would repented by now. He would repented by now. Kalau setan punya dapat pengertian saudara, dia pasti udah bertobat sekarang ini. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudaraku. You must get the understanding. Saudara harus dapatkan The pengertian. disciple get the understanding Murid-murid mendapatkan pengertian. that the word of God is real, Bahwa firman Tuhan itu nyata, powerful. berkuasa. Nothing can stop the word of Tidak God. ada yang bisa menghentikan firman Tuhan. When they got the understanding, Ketika mereka mendapatkan they pengertian, believe the word of God. mereka percaya pada When firman Jesus Tuhan. said, Ketika Yesus berkata, wait in Jerusalem tunggulah di Yerusalem.
you shall receive the promise of the Father. Kau akan mendapatkan janji daripada Bapa. Wait in Jerusalem. Tunggu di Yerusalem. This time Jesus did not say how long. Kali ini Yesus tidak ada berkata kepada murid-murid menunggunya berapa lama. Could be 3 days. Bisa saja 3 hari. Could be 10 days. Bisa saja 10 hari. Could be 10 years. Bisa saja 10 tahun. But they get the understanding. Tetapi mereka mendapatkan pengertian. They keep on waiting this time. Murid-murid kali ini menunggu di They Yerusalem. pray. Mereka berdoa. No more anxiety. Tidak ada lagi kekhawatiran. No more oppression. Tidak ada lagi tekanan. But hope arise. Tetapi harapan Faith bangkit. arise. Iman That the bangkit. promise of God Bahwa janji shall Tuhan be fulfilled. akan digenapi. When you get the understanding, Kalau saudara dapatkan the pengertian. situation might be the same. Situasi yang dihadapi mungkin tetap sama. Separation is there. Oh, tetap ada perpisahan di Again sana. in front of their eyes. Lagi-lagi saudara saya ingatkan di depan mata The murid-murid. same Jesus ascended to heaven. Yesus yang sama naik ke sorga. They all look up, Mereka semua lihat ke atas. still looking up. Masih lihat ke atas. Jesus is already gone. Yesusnya sudah hilang saudara. Gone behind the clouds. Tidak kelihatan lagi. Sudah ada di balik awan-awan. They cannot see him anymore. Mereka nggak bisa lihat lagi. They still look up Tapi mereka masih lihat ke atas. until angels come Sampai malaikat datang. and said, enough is enough. Dan berkata, udah cukup lihat-lihatnya. Look at me. Lihat aku. And they look at the angel. Lalu mereka melihat malaikat. Now it's different. Sekarang berbeda. The same separation happened. Perpisahan yang sama terjadi dengan But the Yesus. understanding already in their heart. Tapi pengertian sudah ada tinggal dalam hati He murid-murid. is alive. Dia hidup. And his word is true. Dan firman-Nya adalah benar. Hope arise. Harapan bangkit. Faith arise. Iman pun bangkit. And the way they face the problem is different. Dan sekarang cara murid-murid menghadapi masalah berubah. I pray that the way you face the world is different. Saya berdoa bahwa cara saudara menghadapi dunia ini berbeda. Because you get the understanding from the word of God. Karena saudara mendapatkan pengertian daripada firman Amen. Tuhan. Amin. Amen. Amin. Because Jesus is alive. Karena Yesus hidup, Because Jesus is alive. karena Yesus kita hidup, He can answer our prayer. Dia bisa menjawab doa kita. This is the things that you need to understand. Inilah hal yang saudara harus pahami. That the other God Bahwa Tuhan yang lain is not guaranteed answering your prayer. tidak dijamin menjawab doamu. One day in the time of Israelites, Satu hari saudara di zaman orang Israel sana, they are worshiping other gods. mereka menyembah ilah lain. So Elijah come Jadi Nabi Elia datang and challenge the other god dan menantang ilah lain itu with all of the pastors, dengan segala imam-imamnya, with all of the what is imam in English? With all of the scribes. dengan semua imam-imamnya. He challenged, Mereka menantang, bring up your God, bawa Tuhanmu, call up upon your God, panggil Tuhanmu, and I call upon my God, dan aku akan memanggil Tuhanku. and whose God that answer with fire, Dan Tuhan siapa yang menjawab dengan api? whose God that answer, Tuhan siapa yang menjawab He is the doa? only God. Dialah satu-satunya Tuhan. So all other scribes, Jadi imam-imam yang lain saudara, they all torture themselves, mereka semua menyakiti dirinya calling out to their God. sambil berseru-seru memanggil Tuhan. They are all in blood, Mereka semua berdarah-darah saudara. try to get attention from their God. Coba mendapatkan perhatian dari They ilahnya. persecute themselves, Mereka menganiaya dirinya. trying to tell their God, Mencoba memberitahu pada Tuhan mereka, show up please, tolonglah muncul. show up please. Muncullah. We are in despair. Kami ini lagi susah. We are in despair. Kami sedang susah. Blood all over. Ada darah di mana-mana. We are in trouble. Kami sedang dalam masalah. Show up please. Muncullah. Nothing happened. Tetapi tidak ada yang terjadi. Nothing happened. Tidak ada yang terjadi saudaraku. That's how rude is the God of this world. Begitulah mengerikan kejamnya ilah dunia ini. That's how rude are the God. Begitulah
kejamnya ilah They lain. just leave their people like that. Mereka tinggalkan umatnya begitu But saja. when Elijah come up, Tetapi ketika Elia datang, building an altar, dia membangun altar, give something to God. membawa persembahan kepada Tuhan. And with his whole heart, Dan dengan hatinya, he lift up his hand dia angkat tangan and said to God, dan berkata kepada Tuhan, my God, ya Tuhan, please answer me jawablah hambamu ini. so that this nation knows Sehingga bangsa ini mengetahui that you are the true God of Israel. bahwa engkaulah Tuhan yang benar, Tuhan Israel. And in split Dan seconds, pada saat itu juga in saudara, split seconds, seketika itu juga the answer comes, jawaban doa the datang, fire comes. api turun. That is our God. Itulah Tuhan That is kita. your God. Itulah Tuhan saudara. Your God. Tuhan saudara. My beloved God. Tuhan saya yang saya He is kasih. different. Dia beda He saudaraku. never let us alone. Dia tidak pernah biarkan kita sendirian. When you come up with your sacrifice, Ketika saudara datang dengan pengorbanan saudara. when you come up with your heart, Ketika engkau datang dengan hatimu. just tell God, Katakan saja, Tuhan, I need you. biar aku bisa berjumpa dengan I engkau. need you. Aku butuh engkau. Show up yourself. Datanglah Tuhan. My Bible said, Alkitab saya mengatakan, He will ride the thunder, dia akan mengendarai petir. and with fire He will comes to you. Dan dengan api dia akan datang He will kepadamu. show up His power, Dia akan menunjukkan kuasanya. yet at the same time, Dan pada saat yang sama, He will show up His mercy and love to you. dia akan menunjukkan kasih dan kemurahannya pada Oh, He is saudara. an awesome God. Oh, dia Tuhan kita ini Tuhan yang ajaib luar biasa. What I want to tell you, Tapi saya mau beritahu pada saudara, your soul needs to understand this, jiwa saudara perlu memahami hal ini. so that you know what I tell you today is very precious. Sehingga saudara tahu bahwa apa yang saya beritahu hari ini sangat berharga. It is the precious thing, the precious principle that you can have. Ini adalah prinsip yang berharga yang saudara perlu miliki. That He is near, Bahwa Tuhan itu dekat. He is answering your prayer. Dan dia menjawab doa His saudara. promise is to answer your prayer. Janji Tuhan adalah untuk menjawab doa. Psalm chapter 91 verse 15 to 16. Mazmur 91 ayat 15-16. He will call on me and I will answer him. Bahwa bila aku berseru kepadanya, aku akan menjawab. Bila ia berseru. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. When you are calling upon God, Ketika saudara berseru pada Tuhan, He promised to answer you. dia berjanji dia akan menjawab. My goodness, it is already a good promise. Saudaraku, ini adalah satu janji yang sangat baik. My God, it is even more than enough. Bahkan ini adalah janji yang lebih daripada cukup. But the verse is not stopped right there. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ saja. The word of God is not stopped right there. Firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. This is the very word of God Himself. Ini adalah perkataan firman Tuhan sendiri, saudara. When He prays, when He call on me. When He prays, when He call on me. Ketika dia memuji, Berdoa, dia memanggil aku, berdoa dan memanggil aku, I will answer him. aku akan menjawab dia. I will be with him in trouble. Aku akan menyertai dia dalam Now kesesakan. listen to me. Sekarang dengarkan saudaraku, That God will not take out your trouble. bahwa Tuhan tidak akan mengambil kesesakanmu. God did not take out your war. Tuhan tidak akan mengambil dan mengangkat perangmu. God did not take out your battle. Tuhan tidak akan mengambil perjuanganmu. Because you cannot claim your victory without going to the battle. Karena engkau tidak akan bisa mengklaim kemenangan kalau engkau tidak pergi berperang. You cannot claim your victory without any enemy. Saudara tidak bisa mengklaim kemenangan kalau saudara tidak mempunyai musuh. That's why He said He is not taking your trouble off. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa dia tidak akan mengambil kesusahanmu. But He will be there with you in the time of trouble. Tetapi dia akan menyertai saudara pada masa kesesakan. What is He doing?
Apa yang dilakukannya saudara? He makes sure that you will have victory in the time of trouble. Tuhan akan memastikan saudara menerima kemenangan di masa kesesakan. He makes sure that the trouble will not exceed your strength. Dia akan memastikan masalah dan kesesakan itu tidak melebihi kesanggupanmu. Because the word of God says, Karena firman Tuhan berkata, when you call, ketika engkau berseru, that He will give you strength. maka dia akan memberikan kepadamu kekuatan. Psalm chapter 138 verse 3. Mazmur 138 ayat 3. When I call out to you, Pada hari aku berseru, you answered me. engkau pun menjawab aku. You made me strong and brave. Kau kuatkan hatiku sehingga aku menjadi berani. So God did not take out your problem, Jadi Tuhan tidak mengambil masalahmu, but He is the God of Emmanuel. tetapi dia adalah Allah Immanuel. He is there to protect you. Dia ada di sana untuk melindungi He is saudara. there to vindicate you. Dia ada di sana untuk membela saudara. Only a living God can do that. Hanya Tuhan yang hidup yang bisa melakukan pekerjaan Get seperti itu. understanding. Saudaraku, dapatkan pengertian He ini. is alive for real. Tuhan kita sungguh-sungguh hidup. He is alive even right now. Tuhan kita itu bahkan hidup sekarang ini juga. Make your heart believe. Biarlah hati saudara percaya. Make your heart get the understanding. Biarlah hati saudara mendapatkan pengertian. He will be with you in time of trouble. Dia akan menyertai saudara di masa It is kesesakan. getting good. Saudaraku, ini semakin And it baik. is not stop there. Dan dia tidak berhenti I sampai di will situ. deliver him and honor him. Dikatakan firman Tuhan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. When it seems too much to us. Ketika rasanya masalah itu udah terlampau banyak bagi Yes, in this world there are so many things too much for us. Iya, di dunia ini saudara ada begitu banyak hal yang bisa terlampau banyak menimpa kita. Overwhelmed, too much to our strength. Oh, terlalu banyak, tidak sanggup kita dengan kekuatan kita. Oh my God, I experienced that many times. Oh ya Tuhan, saya mengalami itu berkali-kali. Too much to our small understanding. Oh, terlalu banyak untuk pengertian kita yang sedikit ini. Too much to our little heart. Terlalu banyak yang menimpa untuk hati kita yang kecil ini. Oh, cannot bear it anymore. Gak tahan lagi menanggungkannya. That is the time when God deliver you. Pada masa itulah Tuhan akan meluputkan engkau. That is the time when God said enough is enough. Disitulah Tuhan akan berkata, sudah cukup. You have done your part. Engkau sudah lakukan bagianmu. Now I do my part. Sekarang akulah yang akan melakukan Yes, bagianmu. God will do the part for you. Ya, Tuhan akan mengerjakan bagiannya bagi saudara semua. He is not only deliver you Dia tidak hanya akan melepaskan saudara and say stay where you are. dan berkata kamu di situ aja ya. He deliver you Dia melepaskan saudara and uplift you, dan juga mengangkat engkau, honor you. menghargakan engkau. There's going to be elevation for you. Akan ada pengangkatan terjadi I bagi pray before saudara. this year end, Saya berdoa sebelum tahun ini there berakhir, shall be elevation in your life. akan ada pengangkatan dalam hidup In saudara. every area, Dalam setiap area it kehidupan. shall be done. Dijadikanlah And it says over there, dan di, yeah. And it says over there, dan dikatakan di sana. and it says over there that, excuse me. And it says over there Dan dikatakan di sana that God will give you long life. bahwa Tuhan akan memberikan umur yang panjang. And it says, I will show him my salvation. Dan dikatakan di sana aku akan menunjukkan kepadanya keselamatan daripadaku. In other translation, Dalam terjemahan lainnya, I will show them good days ahead of him. akan kutunjukkan pada mereka hari-hari yang baik di depan mereka. There's a man in the Bible Ada seorang di Alkitab, saudara. testified to the worldly people. Dia bersaksi kepada orang dunia. My days is short Dia berkata, hari-hariku pendek and my days is bad. dan hari-hariku buruk. That man is Jacob. Orang ini namanya adalah Yakub. Yakub. And that is not
your testimony. Dan itu bukan kesaksian saudara. Your testimony is God deliver me. Kesaksian saudara adalah Tuhan meluputkan aku. God vindicate me. Bahwa Tuhan membela aku. God is with me. Bahwa Tuhan menyertai aku. God honor me. Bahwa Tuhan memuliakan aku. Elevated me. Tuhan mengangkat aku. God give me long life. Tuhan memberikan umur panjang padaku. Save me. Tuhan menyelamatkan aku. And give me good days. Dan memberikan hari-hari yang baik. And it is all start Dan ini semua dimulai when you pray. ketika saudara berdoa. So pray. Makanya saudara, ayo berdoa. Come at Thursday Datanglah pada setiap hari so that we Kamis. can pray. Sehingga kita bisa berdoa. Because God answer prayer. Karena Tuhan menjawab doa. I pray that your heart get this understanding. Saya berdoa hati saudara mendapatkan pengertian ini. Now who can pray? Nah sekarang siapa yang bisa berdoa? I want to pray that, Pastor. Saya mau berdoa Pak Gembala. One man said to me, Satu orang berkata kepada saya, but I'm falling down. tapi saya ini turun. I already fall far away from the way of God. Saya ini sudah jatuh, turun, menjauh daripada jalan Tuhan. I don't know whether God still receive me or not. Saya ini nggak tahu Pak Gembala, apakah Tuhan masih bisa terima saya atau tidak. I don't know whether God answer my prayer. Saya tidak tahu apakah Tuhan menjawab doa saya atau I don't tidak. even know whether He wants to listen to me. Saya bahkan tidak tahu apakah Tuhan masih mau mendengar saya. Now let me tell you who is worthy to pray. Nah sekarang biar saya beritahu kepada saudara siapa yang layak berdoa. Let us read from a man that says in his book, Mari kita baca dari seorang yang menuliskan dalam kitabnya, dalam bukunya. he said like this, Dia berkata seperti ini. even when I called him, he responded. Bila aku berseru, ia menjawab. Even when I summoned him, he answered. Bila aku memanggilnya, ia menjawab. I could not believe. Aku tidak dapat percaya. I really could not believe Aku sungguh tidak dapat percaya that he will give me a hearing, bahwa dia akan mendengarkan aku. that he wants to hear my prayer. Bahwa ia sudi mendengarkan doaku. And this man is Job. Dan orang yang berkata ini adalah Ayub saudara. It is written in Job chapter 9 verse 16. Ayat tadi dituliskan dalam Ayub 9 ayat 16. Who is Job? Siapa Ayub A ini? man that fallen Dia away, adalah orang yang hidupnya jatuh. living in fear. Hidup dalam ketakutan. Fear that bad things happen to him. Dia takut hal buruk jadi pada hidupnya. And yes, it happens to him. Dan memang apa yang takutkan itu jadi padanya. He was a good man. Dia dulunya adalah orang yang baik. Now he is bad in every area. Sekarang hidupnya buruk dalam segala sisinya. Bad in financial, Buruk dalam hal keuangan. bad in health, Buruk dalam hal kesehatan. bad in wealth, Buruk dalam hal kelimpahan. bad in relationship, Buruk dalam hal hubungan. bad in the marriage. Buruk dalam hal pernikahan juga. Everything bad. Semuanya buruk saudara. Nothing good left. Tidak ada lagi yang baik yang tersisa His daripada. wife said, curse your God and die. Istrinya berkata kepada Ayub, kutukilah Tuhanmu dan mati saja. His friend said, you are sinner, you are sinner, you are sinner. Teman-temannya berkata, kamu tuh pendosa, kamu tuh pendosa, kamu tuh pendosa. Oh, Job said, you don't understand. Oh, Ayub berkata, kamu gak ngerti. Oh, you don't Oh, understand. kamu tidak memahami. It is not like that. Bukan seperti itu loh maksudnya. Oh, everybody said, shut up. It is like that. Semua orang berkata, kamu diam aja. Kayak gitu memang Your kejadian. life show that it is like that. Hidupmu ini sekarang menunjukkan memang kayak gitu yang God is not for you. bahwa Tuhan tidak menyertai kamu. God hate you. Tuhan benci pada kamu. God leaving you. Tuhan meninggalkan engkau. And Job cry out to God. Dan Ayub menangis berseru pada Tuhan. And God hear. Dan ternyata Tuhan mendengar God answer 4 full chapter, if I'm not wrong. I'm sorry. Tuhan menjawab di dalam 4 pasal penuh kalau saya nggak salah. And saudara. God and Job said, Dan Ayub berkata,
Why God put it in the Word of God? Kenapa Tuhan menuliskan perkataan Ayub ini pada firman? So that everybody today knows in their heart, Sehingga setiap orang sekarang ini tahu dalam hati. fully realize, Mereka sungguh-sungguh menyadari get the understanding dan mendapatkan pengertiannya. that you are worthy to pray to God. Bahwa engkau layak berdoa kepada Tuhan. We are worthy not because of our rights, Kita layak berdoa pada Tuhan bukan karena kebenaran kita. because of the blood of Jesus. Tetapi karena darah Yesus, saudara. So pray to God. Itu sebabnya mari doalah kepada Tuhan. Call upon the name of Jesus. Panggillah nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Now, where should we pray the best? Nah, sekarang di mana sebaiknya kita berdoa? What is the best place to pray? Di manakah tempat terbaik untuk berdoa? It is here in the house of God. Yaitu di sini, di rumah Tuhan. Can I pray at my house, at my home? Pak Pendeta, bisakah saya berdoa di rumah saya? Yes, sure you can pray. Bisa, saudaraku, bisa. Can I pray at school? Bisa saya berdoa di sekolah, Pak Pendeta? Yes, sure. Bisa. Can I pray in my bathroom? Bisa saya berdoa juga di kamar tidur saya? Yes, sure. Bisa, saudaraku. Can I pray in my bathroom? Bisakah saya berdoa di kamar mandi? Well, if you are not ashamed, you can. Kalau saudara nggak malu-malu ya nggak apa-apa, saudara. No worry about that. Jangan khawatir soal But itu. what is the best place to pray? Tapi di manakah tempat terbaik untuk berdoa? Here in the house of God. Di sini, saudara, di rumah Tuhan The ini. Bible said it. Alkitab mengatakannya. That's why I tell you, Itu sebabnya saya beritahu pada saudara. come to Sunday service. Datanglah pada ibadah hari Minggu. Because every time after the word of God, Karena setiap kali selesai firman we Tuhan, pray to God. kita berdoa pada Come Tuhan. to our prayer service. Datang pada ibadah doa syafaat kita. So that God will answer. Sehingga Tuhan akan menjawab doamu. It is written in 2 Samuel chapter 22 verse 7. Ini dikatakan dalam 2 Samuel 22 ayat 7. And repeated again in Psalm chapter 18 verse 7 in Indonesian Bible, verse 6 in English Bible. Dan dikatakan lagi dalam buku Mazmur 18 ayat 7 di Alkitab bahasa Inggris. It says over there, Dikatakan di sana, in my distress I call to the Lord, I cry out to God, to my God for help. From his place, from his temple, he heard my voice. My cry come before him into his ears. 2 Samuel 22 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. From his temple, Dari bait Allah. from his place, Dari rumahnya. from his house, Dari rumah Tuhan. God heard. Tuhan mendengar. And our prayer comes to attention to his ear. Dan doa kita mendapatkan perhatian telinga In Tuhan. his place, Di rumahnya. in his temple, Di baitnya. in his house. Di rumah Tuhan. That's why again, Itu sebabnya sekali come lagi. to prayer meeting. Datanglah pada ibadah You doa are syafaat. in the house right now. Saudara sedang your ada house. di rumah sekarang ini. Come to the church. Saudara yang sedang ada di rumah sekarang ini, datanglah ke gereja. There is a lady in the Bible. Ada seorang perempuan di Alkitab, He saudara. cannot bear child. Dia tidak bisa mengandung anak. So his husband take another woman to become his wife. Jadi suaminya mengambil istri lagi. And this lady hoped that the second wife will not have kids also. Dan perempuan ini berharap bahwa istri keduanya nanti nggak punya anak juga. But what can she say? The second wife got kids. Tapi apa yang terjadi, saudara? Istri keduanya punya anak. Now this lady become oppressed. Dan sekarang yang pertama tadi mulai tertekan. And he become he under pressure. Dan dia berada di dalam tekanan yang besar. This lady names Hannah. Nama perempuan ini adalah Hana. His husband named Elkanah. Suaminya namanya Elkanah. 1 Samuel chapter 1 writes it. 1 Samuel 1 mengatakannya. And his second wife names Penina. Dan istri kedua daripada suaminya namanya Penina. Hannah come to his husband. Hana datang kepada suaminya. Tell his husband, Dan dia berkata pada suaminya, oh please give me child.
Berikanlah padaku anak. And you know many men did not understand woman. Dan saudaraku, ada banyak laki-laki tidak mengerti perempuan, As saudara. many times did not understand my wife also. Seringkali saya juga tidak mengerti istri saya. But thank God for a very faithful and what is sabar? Patience. Patient wife. Tetapi puji Tuhan untuk istri yang sabar dan setia. Amen. Amin. Same thing like Hannah Hal yang sama juga pada Hana, came to saudara. her husband. Dia datang pada suaminya Elkana. Please give me a child. Dia berkata, berikanlah pada aku anak. And his husband said, Dan suaminya berkata, I am worth more than 10 boys for you. bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki bagimu? Well, for men like me, it is a stupid answer. Bagi saya yang laki-laki saja, jawaban Elkana itu adalah jawaban yang sangat bodoh. Even saudara. for a man like me, it is a very, very rude answer. Bahkan bagi saya yang laki-laki saja, jawaban Elkana itu adalah jawaban yang sangat kasar. But it shows us that no man in this world can answer your heart. Tetapi ini menunjukkan, saudaraku, bahwa tidak ada manusia yang dapat memberikan jawaban yang tepat bagi hatimu. But one day, Tapi satu hari, Hannah come to the house of God. Hana datang ke rumah Tuhan. And over there she cried. Dan di sana, saudara, dia menangis dan menangis. She cried like crazy. Dia menangis seperti orang gila di rumah She Tuhan. cried like a drunken woman. Oh, dia menangis seperti orang mabuk, saudaraku. And again, a man did not understand her. Dan lagi-lagi ada orang yang melihat Hana dan gak mengerti And situasi. he is the pastor of the church. Padahal dialah imam daripada gereja He itu. rebuked Hannah. Dia menegur dengan keras Hana itu. Woman, Hai perempuan, stop drinking. berhenti kamu mabuk. Oh, it is hurting inside. Oh saudara, sakit dikatain seperti itu, Oh, he saudara. said, nobody understand me, oh God. Dia berkata, ya Tuhan, gak ada yang mengerti aku, ya Tuhan. My husband, Suamiku, my in-laws, ipar-iparku, even my parents. bahkan teman-temanku, No vindication from them. tidak ada pembelaan daripada mereka. Now my pastor Sekarang gembalaku pun gak ngerti. accused me drinking. Dia tuduh aku ini mabuk. No, pastor, Dia berkata, enggak loh Pak Gembala. my heart is so hurt. Hatiku ini hancur. I couldn't say anything else. Aku gak bisa katakan apa-apa lagi. The things that left inside me Satu-satunya yang tersisa di dalam hatiku is only a great petition hanyalah kerinduan yang sangat besar. and these tears. Dan air mata ini, That's all I got. inilah yang saya miliki. Nobody understand, Tidak ada yang memahami. but God understand. Tapi Tuhan paham. Nobody understand you, Tidak ada yang paham tentang but saudara. God understand you. Tapi Tuhan paham akan saudara. Hannah, thank you Jesus. Hannah got her answer in the church, Hana mendapatkan jawaban doanya di gereja. in the house of God. Di rumah Tuhan. Things changes Keadaan mulai berubah. and God uplift her Dan Tuhan mengangkat Hana. way up more than Penina. Jauh di atas Penina. God did not punish Penina, Tuhan tidak menghukum Penina. but God uplift Hannah. Tapi Tuhan mengangkat tinggi Hana. God is ready to uplift you, Tuhan siap untuk mengangkat saudara. but it start with prayer. Tapi itu dimulai dengan doa. So pray. Itu sebabnya saudara, marilah kita berdoa. Amen. Amin. This is the promise of God in Isaiah chapter 30 verse 19. Inilah yang dijanjikan Tuhan dalam buku Yesaya 33 ayat 19. People of Zion, Dikatakan, people of Zion, hai bangsa di Sion, people of God hai umat Tuhan who live in Jerusalem, yang tinggal di Yerusalem, who live in the house of God. yang tinggal di rumah Tuhan. If you are in the house of God, Kalau saudara ada di rumah Tuhan, this word of God is for you. firman Tuhan ini bagi saudara. You shall weep no more. Engkau tidak
akan terus menangis. How gracious God will be when you cry for help. Sebab tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. As soon as He hears, He will answer you. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. It happens in the house of God. Saudara, ini terjadinya di rumah Tuhan. When you pray, Ketika engkau berdoa. so come to the house of Itu God. sebabnya datanglah ke rumah Tuhan. Come on Sunday. Datanglah pada hari Minggu. Come on our prayer meeting. Datanglah pada pertemuan doa syafaat kita. I guarantee you won't be left disappointed. Saya jamin saudara tidak akan dibiarkan kecewa. Your miracle is on the way. Karena mujizat saudara sedang dalam My perjalanan. Lord, it shall be done Tuhanku, biar dijadikan for your glory. untuk kemuliaan Come on, nama-Mu. come on, come Mari on. kita berikan kemuliaan Thank you, bagi nama Jesus. Tuhan. Glorify Terima your kasih name. Tuhan Yesus. Haleluya. Now what will you have when you cry to God? What will you have when you cry to God? Apa yang akan saudara dapatkan ketika saudara berseru pada Tuhan? What will you have when you come to God? Apa yang saudara dapatkan ketika saudara datang pada Tuhan? God will give you spacious place. Tuhan akan memberikan ruang yang luas bagi. You can breathe again. Engkau akan lega, bernafas lagi. If you breathe again, Kalau saudara bernafas lagi, it means that you are alive again. itu artinya saudara hidup kembali. It says in Psalm chapter 118 verse 5. Dikatakan dalam buku Mazmur 118 ayat 5. It says over there like this. Dikatakan di sini, When I am in trouble, dalam kesesakan I pray to God. aku telah berseru kepada I Tuhan. cry out to God. Aku berseru kepada Tuhan. He brought me into a spacious place. Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Until now, Jesus said the same thing. Sampai hari ini Tuhan mengatakan hal yang sama. Come to me, all ye who weary. Datanglah kamu, hai yang letih lesu dan berbeban berat. I give you spacious place. Aku akan memberikan kelegaan I kepadamu. give you rest. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. We are resting and we have spacious place Saudaraku, kita bisa beristirahat dan punya kelegaan. because we know that we already have the answer. Karena kita tahu kita sudah punya jawabannya. It is start when you pray. Itu dimulai ketika saudara berdoa. Yes, Pastor, I'm praying. Ya Pak Gembala, saya berdoa. But you don't understand my problem. Tetapi Bapak tidak mengerti masalahnya My saya. problem is so big. Masalah saya itu begitu besar. My debt is so much. Utang saya itu begitu banyak Pak. My oppression is so heavy. Oh, tekanan saya ini begitu berat. You have no idea what happened to me. Bapak gak tahu apa yang terjadi pada saya sama sekali. Yes, I don't have idea. Ya saudara, saya memang gak tahu. But in the place of death, Tetapi di tempat battle. kematian. Oh. In the place of death, Oh, di tempat kematian. you still can cry out and pray and God will answer. Saudara masih bisa menangis dan berseru dan Tuhan akan menjawab. Jonah chapter 2 verse 2 say, Yunus 2 ayat 2 berkata, in my distress, in my trouble, I call out to the Lord, and He answered me. From deep in realm of the dead, I call out for help, and He listened to my cry. Yunus 2 ayat 2 katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. He is inside of the belly of a whale. Dia sedang berada di dalam perut ikan paus. He cried out to God Dia menangis kepada Tuhan. in the realm of death, Dia berada di tengah-tengah dunia orang mati. overwhelmed with darkness. Dia sedang dilingkupi oleh He kegelapan. cried out to God. Dia berseru pada Tuhan. God answer. Dan Tuhan menjawab Are doanya. you overwhelmed with poverty? Apakah saudara sudah berada ditelan oleh Are you kemiskinan? surrounded with sadness? Apakah saudara dikelilingi oleh kesedihan? Is everything you see is problem? Apakah setiap apapun yang saudara lihat itu masalah Cry out semata-mata? to God. Berserulah
berserulah pada Tuhan. Jesus, help me. Katakan, Yesus tolong saya. You will see God answer. Dan saudara akan melihat Tuhan menjawab doa Even saudara. from the realm of death. Bahkan dari tengah-tengah dunia orang mati sekalipun. His hand can come up to you. Tangannya bisa menjangkau engkau. His hand can reach out to you. Tangannya bisa menjangkau saudara. His hand is not shortened. Tangannya tidak terlalu pendek saudaraku. He can reach you. Dia bisa jangkau He engkau. can take you out. Dia bisa mengeluarkan engkau dari sana. As he take out Jonah. Sama seperti Tuhan mengeluarkan He is the Yunus. same God that will take us out of all of the trouble. Dia Tuhan yang sama yang akan mengeluarkan kita dari persoalan. I pray that God will take you out. Saya berdoa Tuhan akan mengeluarkan saudara dari masalah saudara. I pray that God will give you rest. Saya berdoa Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. God will give you strength. Tuhan akan memberikan kekuatan pada God will saudara. give you braveness. Tuhan akan memberikan pada saudara keberanian. But it starts when you realize Tetapi ini semua dimulai dari ketika saudara menyadari. you get understanding. Saudara dapatkan pengertian terlebih Number dahulu. one, Nomor satu, Jesus is alive. Yesus itu hidup. And number two, Dan nomor dua, we can pray to him. kita bisa berdoa kepada dia. Start with prayer. Jadi dimulainya dari A doa. prayer that really understand Doa yang betul-betul paham that God is alive. bahwa Tuhan kita itu The hidup. last one, Yang terakhir saudara, he is alive dia hidup and he tells you the things that you don't know. dan dia memberitahu kepada saudara perkara-perkara yang engkau You tidak don't ketahui. know about the way out. Oh saudara nggak tahu jalan keluar. You don't know what to do. Saudara nggak tahu apa yang perlu dikerjakan. You don't know many things. Saudara nggak tahu banyak-banyak hal. But you cry out to God. Tapi saudara berseru pada Tuhan. He tell you what to do. Dia yang akan beritahukan apa yang perlu He dikerjakan. tell you what you don't know. Dia akan beritahu pada saudara apa yang saudara tidak tahu. Jeremiah chapter 33 verse 3. Yeremia 33 ayat 3. Call to me and I will answer you. And I tell you great and unsearchable things that you don't know. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. I will tell you the unsearchable things. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak engkau ketahui. Unsearchable things. Hal-hal yang tidak terselami olehmu. Now, Sekarang you are searching for peace. engkau mencari damai, But that is unsearchable things. tapi gak bisa kau dapatkan. You are searching for blessings. Oh, engkau mencari-cari berkat. You are searching for new level in life. Oh, engkau mencari-cari level baru dalam hidup. You are searching for a way out. Engkau mencari-cari jalan keluar. But that is all unsearchable thing. Tapi semuanya itu tidak kau Some ketahui. of you are searching for spouse, Beberapa dari saudara mencari-cari pasangan searching hidup. for job. Mencari-cari pekerjaan. Again, many people said it is not spiritual Oh, things. lagi ada orang yang berkata, itu kan gak rohani pak. Well, again, I said to you, we are still a human, Ya biar saya beritahu pada saudara, kita masih manusia saudaraku. and God still want to give us that things also. Tuhan memang masih mau memberikan semua itu juga kepada kita. But it start with prayer. Tapi itu dimulai dari doa. Get this understanding. Dapatkan pengertian ini. Now, many people come to God, pray to God because they are in trouble. Banyak orang saudara datang pada Tuhan, mereka berdoa karena mereka berada dalam masalah. But I tell you what the word of God says. Tapi biar saya beritahu pada saudara apa kata firman Tuhan. Why you pray. Kenapa kamu berdoa? Psalm chapter 17 verse 6. Mazmur 17 ayat 6. I pray to you. Aku berseru kepadamu. I call on to your name. Aku memanggil namamu. I call on to you, my God. Aku berseru kepadamu ya Tuhanku. Because Karena you will answer me. Engkau akan menjawab aku. It is not because of our problem, Jadi bukan karena masalah kita berdoa but it saudaraku. is because God will answer us. Tetapi karena Tuhan akan menjawab doa kita. God answer, Tuhan menjawab doa. but you must pray. Tapi engkau harus berdoa dulu. I ask God Saya tanya pada Tuhan. that this
word of God Saya minta pada Tuhan agar firman Tuhan will ini bring you understanding. akan membawakan pengertian pada Open saudara. the eyes of your heart Membukakan mata hati saudara about prayer and about the living God. tentang doa dan tentang Tuhan yang hidup. May this word of God Biarlah kiranya firman Tuhan ini prepare you for the things to come. mempersiapkan saudara akan apa yang akan datang pada saudara. Raise faith in you. Membangkitkan iman pada saudara. And with that faith, Dan dengan iman yang ada itu, you get your miracle. saudara akan menerima mujizat saudara. Do you want to pray? Apakah saudara mau berdoa? We are going to pray to a living God. Kita akan berdoa kepada Tuhan yang hidup. Just bring your heart to Him. Cukup saudara bawa hati pada Tuhan. Do you get the word of God today? Apakah saudara mengerti? Apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini? If you are blessed, Kalau saudara diberkati, if you understand, kalau saudara mengerti, if the eyes of your heart are open, kalau mata hati saudara terbuka, can we give big hand clap to Jesus? bisakah saudara berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus? Let us all Haleluya. stand together. Mari kita semua bangkit berdiri We are going to bersama-sama. pray. Kita akan berdoa And the bersama. first prayer we pray Dan doa yang pertama kita doakan is the salvation prayer. adalah doa keselamatan jiwa. Asking God to forgive our sin. Meminta pada Tuhan untuk mengampuni dosa Because the kita. word of God says, Karena firman Tuhan berkata, it is not my hand shortened, bukan tanganku yang terlalu pendek, not my ear deaf, bukan telingaku yang tuli, so that I cannot help you. sehingga aku tidak bisa menolong And engkau. I did not listen to your Dan prayer. aku tidak mendengar doamu. But it is because of your sin. Tetapi karena dosamu, Just like a wall between me and you. seperti tembok antara engkau dengan aku. That's why I cannot answer you. Itu sebabnya aku tidak bisa menjawab engkau. But when we ask God to forgive our sin, Tetapi ketika kita meminta pada Tuhan untuk mengampuni dosa kita, all of the wall of sin are removed. maka semua tembok-tembok dosa itu So disingkirkan. now the hand of God can reach out to you. Sehingga sekarang tangan Tuhan bisa menjangkau saudara. The living God can answer you. Tuhan yang hidup itu bisa menjawab engkau. I tell you, Saya beritahu pada saudara, get this understanding. dapatkan pengertian Now ini. let's pray our salvation Sekarang prayer. mari kita berdoa doa keselamatan jiwa kita. If you can pray by yourself, Kalau saudara bisa berdoa sendiri, that is the best thing to do. ini adalah yang terbaik yang bisa saudara But kerjakan. I know many of us, Tapi saya tahu ada banyak di antara kita it's so hard to pray to yang God. masih susah berdoa pada Tuhan. So please let me lead you in prayer. Itu sebabnya izinkanlah saya untuk memimpin saudara dalam Say this berdoa. prayer after me. Mari ucapkan doa ini, ikut-ikutlah setelah saya After katakan. the interpreter. Ikut-ikutlah setelah And all diterjemahkan. of us Dan semua kita will unite our us akan menyatukan hati kita by praying for you melalui berdoa bersama dengan saudara and praying with you. dan berdoa dengan engkau. And now, Dan sekarang let us pray. izinkanlah kami mulai Open your heart. Bukalah hati, Lift up your hands. angkatlah tangan saudara. Say this prayer. Ucapkanlah doa ini In the dengan mighty name of Jesus, say it. di dalam nama Tuhan Yesus. Katakanlah, Lord Jesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, I do believe in you. saya percaya kepadamu. saya percaya padamu. I do need you. Saya butuh Engkau Tuhan. Saya butuh Engkau Tuhan. Please come to my heart. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sin, O Lord. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Wash me clean with your blood. Hapuskanlah dengan darah-Mu. Hapuskanlah dengan darah. From now on, I am born again. Mulai saat ini saya lahir baru. Mulai saat ini saya lahir baru. I will follow Jesus Saya akan ikut Tuhan Yesus Saya akan ikut Tuhan Yesus for the rest of my days. seumur hidup saya. seumur hidup saya. In the mighty name of Jesus, I Di pray. dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. And those who believe, say it with me. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama dengan saya. Amen. Give God a big hand. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Brother and sister, in the mighty name of Jesus. Bapak, Ibu, Saudara di dalam nama Tuhan Yesus. According to the word of God, Surut dengan firman Tuhan.
If you believe and say this prayer, Kalau saudara percaya dan ikut-ikut doa tadi, we believe that you are already born again. kami percaya saudara sudah lahir And baru. we would like to say to you, Saya mau mengatakan ini kepada we would saudara, like to welcome you to our church, the Church of Victory Faith in Indonesia. bahwa kami mau menyambut saudara di gereja kita, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. This is your family. Ini adalah keluarga Let us saudara. grow together. Mari kita menyembah Tuhan But bersama. if you are far away from us, Tapi kalau saudara lokasinya jauh daripada kita, please find a church that you can listen to the living word of God mari temukanlah gereja di mana saudara bisa mendengarkan firman Tuhan yang and hidup. grow there for the glory of God. Dan bertumbuhlah di sana untuk kemuliaan nama I Tuhan. fully believe one of these days God will make us meet together. Saya percaya satu hari nanti Tuhan akan mempertemukan kita. And on that glorious day, I would love to pray for you. Dan pada hari yang luar biasa itu saya mau berdoa bagi As saudara. I pray for all of you who first time comers here today, I will pray for you. Sama bagi semua saudara yang baru pertama kali datang ke tempat ini, saya mau berdoa bagi saudara. But until that day comes, Tapi nanti sampai waktunya tiba bagi saudara yang belum bisa datang, I pray that Emmanuel, God is with us. saya berdoa Immanuel, Tuhan menyertai kita. Be blessed. Diberkatilah. Come on, give God a big Mari hand. kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Let us worship God. Dan mari kita menyembah Tuhan.